Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Berjumpa lagi dengan saya yaitu di pelajaran IPA. Nah, untuk materi yang pertama kita kenalan dulu ya yang namanya IPA. Apa sih IPA itu? IPA itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala alam. Nah, seperti apa gejala alam itu? Coba kalian bisa sebutkan ya. Gejala alam itu misalnya terjadi pada bumi. Nah, di bumi itu ada kehidupan kayak manusia, hewan, tumbuhan, terus bisa juga di langit. Nah, di sini dalam suatu pengamatan atau kegiatan di IPA itu biasanya ada 3 kegiatan. Nah, sebelumnya sudah sampaikan, dalam suatu pengamatan itu ada pengamatan secara kuantitatif sama kualitatif. Kalau kuantitatif itu ada angkanya, kalau kualitatif itu hanya sekedar hasilnya saja. Nah, di sini Ustazah akan menyampaikan tentang pengamatan kualitatif. Nah, di sini pengamatan kualitatif itu mencakup mengenai panca indera. Nah, panca indera itu ada 5. Indera pembau. Nah, biasanya kalian itu membau pakai apa? Contohnya bisa kita membau suatu bunga mawar itu baunya bagaimana. Kemudian indera pendengaran. Nah, kalian mendengar pakai apa? Pakai telinga. Kemudian indera yang ketiga ada indera peraba, yaitu dengan kulit. Kemudian yang keempat, indera pengecap. Nah, kalian bisa merasakan asin, manis, asam. Nah, itu dengan pengecap kalian atau lidah kalian. Yang kelima, yaitu indera penglihatan, yaitu dengan mata kalian. Misalnya kalian melihat warna daun, yaitu warna daun itu warnanya hijau. Nah, itu secara kualitatif. Kemudian kalau kuantitatif bagaimana pengamatannya? Nah, di sini kuantitatif itu dengan suatu alat ukur. Misalnya pada waktu. Kalian kalau menggunakan waktu itu pakai apa? Jam, stopwatch. Terus kemudian kalau masa itu pakai apa? Pakai neraca atau timbangan. Terus kemudian pertumbuhan kecambah atau denyut jantung orang. Nah, itu nanti ada angkanya, itu biasanya disebut kuantitatif. Bedakan ya. Kualitatif hanya hasilnya, kalau kuantitatif itu ada angkanya. Nah, di sini pengamatan itu dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Nah, itu saat awal melakukan suatu proses di IPA. Kemudian setelah melakukan pengamatan, kalian membuatkan inferensi. Apa sih inferensi itu? Nah, inferensi itu merupakan kesimpulan sementara. Nah, di sini setelah kalian misalnya lihat warna daun. Nah, warna daun itu kesimpulan sementaranya apa? Misalnya daunnya itu warna hijau. Itu kesimpulan sementara. Terus kemudian yang ketiga yaitu mengkomunikasikan. Nah, jadi nggak cuma melihat kemudian mendapatkan hasil itu, nggak, harus mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan itu bisa dengan lisan maupun tulisan. Nah, kalau lewat lisan kalian bisa kayak Ustazah ini menyampaikan secara lisan. Misalnya saya tadi melihat pohon jagung itu jagungnya ada bijinya. Terus kemudian daunnya bentuknya seperti ini, warnanya seperti ini, akarnya seperti ini. Nah, itu dengan lisan. Lalu kalau dengan tulisan, kalian bisa membuat sebuah laporan. Nah, di situ nanti ada tabel, grafik, bagan, dan gambar yang sesuai apa yang kalian lihat. Nah, di sini seluruh benda di alam hidup. Pengamatan IPA itu mencakup 3 macam, yaitu ada objek, tempat, maupun cara. Nah, di sini ada objeknya. Kalian tuh harus misalnya mau mengamati apa, misalnya benda hidup maupun tak hidup. Nah, benda hidup bisa dengan tumbuhan, bisa dengan
hewan, atau yang lainnya. Kalau tak hidup misalnya pada bebatuan atau mungkin cairan, nah itu yang tak hidup. Kemudian tempatnya bisa di alam terbuka, misalnya kalian ke sawah. Nah, ke sawah itu kalian bisa melihat adanya ekosistem, ada ekosistem di situ, ada padi, ada ikan atau keong. Nah, kemudian kalau tempat khusus seperti laboratorium. Nah, di laboratorium itu nanti ada semacam mikroskop, terus penggaris atau alat ukur lainnya. Kemudian yang ketiga itu kalian pakai cara. Nah, cara di situ kalian harus menggunakan metode ilmiah. Jadi bukan hanya menyampaikan secara pemikiran kalian sendiri. Nah, metode ilmiah itu bagaimana toh? Yang tahapan pertama yaitu merumuskan masalah. Setelah itu mengumpulkan informasi, membuat hipotesis. Nah, hipotesis itu adalah dugaan sementara. Misalnya kalian melihat ini, dugaannya bagaimana. Terus setelah itu kalian melakukan percobaan atau eksperimen. Nah, percobaan itu misalnya kalian penasaran sama warna hijau daun itu dari mana. Nah, itu kalian membuat eksperimennya. Setelah itu kalian membuat kesimpulan hasil eksperimen, terus kemudian pengujian kesimpulan dengan eksperimen, lalu kesimpulan akhir, dan akhirnya membuat laporan lalu dipublikasikan. Nah, manfaat atau kegunaan mempelajari IPA yaitu meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua, memahami berbagai hal di sekitar kita. Yang ketiga yaitu menyelesaikan masalah. Yang keempat, berpikir logis dan sistematis. Nah, di sini IPA, kalau waktu di SD kalian cuma cukup tahu IPA. Nah, kalau di MSW di situ ada fisika. Nah, fisika itu belajar mengetahui aspek mendasar alam berupa materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya. Jadi yang benda-benda mati. Kalau kimia itu tentang penyusunan dan perubahan zat. Misalnya ada kayu terbakar warnanya arang, nah itu termasuk kimia. Kalau biologi itu mempelajari benda yang hidup, baik secara ukurannya kecil maupun ukurannya besar. Yang keempat yaitu ilmu bumi dan antariksa. Nah, itu bagian di langit-langit meliputi bintang-bintang, planet-planet, atau asal mula bumi dan perkembangannya hingga saat ini. Tugasnya kalian cukup mencatat apa yang disampaikan Ustazah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.